Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقه إلى الجنة. Barang siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya menuju surga. Amin. Allahumma afina fi badadina, ya Allah sehatkan badan kami. Wa afina fi basarina wa sam'ina, sehatkan penglihatan dan pendengaran kami. Wa fi kulli jawarihina, sehatkan seluruh anggota tubuh badan kami. Allahumma inna na'udzubika mirihil ahbar, ya Allah kami berlindung kepadamu dari penyakit angin duduk. Wa damil aswad, penyakit darah hitam. Wadail akbar, dan penyakit yang berat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Masjid Mukhlisin Alauddin, pagi hari ini di tanggal 6 bulan Sya'ban, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, tanggal 6 di pekan terakhir di bulan Januari. Ini ahad keempat, ahad depan sudah tanggal 1. Sampai detik ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup. Ya, kesempatan hidup, bangun masih bernyawa, masih bernafas. Itulah anugerah, nikmat sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ke atas Nabi, terus kita membacanya dan terus Allah lipat curahkan untuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di DKM Mukhlisin Alauddin, insyaallah nanti di bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban akan mengajak untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban kalau dihitung tanggal 1-nya hari Selasa, berarti kan tanggal 1 itu malam Selasa kemarin. Itu memang dalam perhitungan pertengahan bulan itu bisa malam ke-15 atau malam ke-16. Kalau dalam perhitungan bulan menurut para ulama berdasarkan dalil. Jadi bisa malam ke-15 atau malam ke-16. Nanti lihat bagaimana Masjid Mukhlisin Alauddin memungkinkan untuk menghidupkan malam itu di malam keberapa. Silahkan bisa di malam Selasa atau di malam Rabu. Berarti Senin malam Selasa atau Selasa malam Rabu. Sanes enjing sanes itu tuh mingon payun. Mingon payun sanes mingon enjing. Nah, tanggal 2 atau nanti tanggal 3 bulan Februari. Yang penting tebentrok sareng Persib gitulah. Kira-kira Persib tanggal seberapa? Jadi kadinya. Jadi tanggal 2 atau tanggal 3. Nah, hukum asalnya begini. Semua hadis yang berkenaan dengan nisfu Sya'ban itu memang ada ulama yang ada khilaf, tetapi kebanyakan ya dari mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi, kemudian juga kebanyakan para ulama
membolehkannya berdasarkan hadisnya, hadis dari apa yang dilakukan oleh tabi'in. Kemudian juga ada hadisnya. Salah satu hadis yang dianggap paling sahih adalah bahwa sungguhnya Allah memperhatikan hambanya dan mengampuni dosa-dosanya itu di malam nisfu Sa'ban bagi yang meminta ampunan kecuali ila musyrikin au musahin, kecuali dia yang musyrik ataupun yang musahin. Musahin itu parasea, kan? Parasea gitu, musahin teh. Bahasa bertengkar, bermusuhan. Kecuali yang bermusuhan di antara sesama. Maka itu harus saling memaafkan. Dia nggak cukup dosanya diampuni oleh Allah. Jadi harus dia saling memaafkan. Itu di malam nisfu Sa'ban, dan itu hadis yang paling dianggap sahih oleh para ulama. Meskipun ada yang menganggapnya sebagai dhaif. Tetapi juga para ulama yang dianggap sebagai berbeda dengan kita pun, tapi mereka menghasankan hadis itu atau membolehkan, mensahihkan hadis itu. Itu di malam nisfu Sa'ban. Baik. Nah, nanti amalan yang utamanya adalah memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, satu itu yang utama. Selain amalan-amalan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara menghidupkannya? Hukum asalnya masing-masing. Hukum asalnya masing-masing. Sejak kapan disebut malam nisfu Sa'ban itu? Sejak maghrib sampai menjelang sebelum subuh, itu malam. Jadi malam nisfu Sa'ban itu semalaman itu. Ya, sejak maghrib sampai menjelang waktu subuh. Ya, sejak malam saja masuknya malam. Hukum asalnya sendiri-sendiri. Lalu bolehkah bersama-sama? Nah ini ulama yang membolehkan ya, bersama-sama, tidak, meskipun Rasul tidak bersama-sama, tetapi tidak melarang. Ya, sama halnya dengan baca Yasin bersama, kan? Kemudian berzikir bersama, itu jelas ada dalilnya. Tapi tidak ada larangan untuk melakukan ibadah itu bersama, menghidupkannya bersama-sama. Nah, itu dalilnya. Jadi boleh dilakukan bersama-sama menghidupkan malam itu. Nah, pertengahannya, ya, bagi pandangan saya, silahkan boleh dilakukan bersama-sama ba'da maghrib sampai isya ataupun selesai isya. Nanti selebihnya di rumah masing-masing. Nah, itu bisa mengambil dua-duanya. Jadi yang awal dilakukan bersama-sama sebagai seremonial formal atau sebagai pelaksanaan kelembagaan, mukhlishina lahuddin, mengajak, menghimpun jamaahnya, sekaligus mengingatkan bahwa malam itu malam nisfu Sya'ban. Lalu dilakukan bersama-sama, menghidupkan malam itu dengan ibadah. Lalu setelah itu persilahkan di rumahnya masing-masing, nanti mungkin di sepertiga akhir malam, tahajud, berbanyak istighfar, ya, baca Al-Quran, mohon ampun kepada Allah, silakan. Dan itu dapat dua-duanya. Itu jawabannya. Lalu yang kedua, apa amalannya? Amalannya mohon ampun. Ada hadis sahih, ya, dipandang sahih oleh para ulama, meskipun ada yang mendoifkannya, tapi yang mendoifkan ini juga terbantahkan karena banyak yang meriwayatkannya. Bahwa Ibnu Abbas, ya, atau Abbas itu pernah diajarkan Rasulullah SAW tentang satu sholat, ya, sholat ini kemudian dilakukan dengan 4 rakaat, boleh dengan 2 rakaat atau 4 rakaat sekali salam. Kalau di siang hari, kalau di malam hari, sholatul lail masna, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mengajarkan dengan 300 tasbih, 300 kali zikir. Dalam hadis itu disebutkan zikirnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
disebutlah itu sholat sunnah apa? Tasbih. Adakah dalil sholat sunnah tasbih itu harus malam nisfu Sa'ban? Tidak ada. Kalau harus malam nisfu Sa'ban tidak ada. Nah ini jawaban bagi kita. Ketika ada yang nuduh, memang nggak ada dalilnya harus malam nisfu Sa'ban. Tetapi sekali lagi, baginda Nabi menyampaikan, lakukan jika mampu tiap hari, jika tidak tiap minggu, jika tidak tiap bulan, sebulan sekali, atau seumur hidup sekali. Nah oleh para ulama, ditafsirkan, dikiaskan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena malam nisfu Sa'ban itu malam Allah mengampuni dosa dan mengkabulkan doa. Kemudian ada hadis tentang sholat sunnah tasbih, di situ Allah akan mengampuni dosanya. Barang siapa yang bertasbih 300 kali tadi atau melakukan sholat sunnah tasbih, Allah akan ampuni dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya. Nah, para ulama berinisiatif, ya sudah, kita menghidupkan malamnya, salah satunya dengan sholat sunnah tasbih. Nah, gitu sebetulnya. Tapi kalau langsung kita mencari tekstualnya, mana dalilnya berjamaah malam nisfu Sa'ban? Mana wajib harus sholat sunnah tasbih? Kita jawab, ya memang tidak ada. Tetapi dalil itu secara umum. Boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan saja, termasuk boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Berarti kalau kapan saja boleh dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Nah, selama kita melakukannya itu tidak diyakini bahwa malam ini diwajibkan atau disunahkan sholat sunnah tasbih, ya kita hanya mengamalkan dalil umum saja. Dalil umum bahwa sholat sunnah tasbih itu jika tidak dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, atau sehari sekali, paling tidak setahun sekali atau sekali seumur hidup. Itu sebenarnya. Nah, makanya sholat sunnah tasbih di antaranya itu paling ringkas, paling ringan untuk dipahami oleh semua dan dilakukan bersama. Allahu Akbar, kan? Baca Iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat sebelum ruku. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali, ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali, duduk sebelum berdiri 10 kali, 75. 75 itu satu rakaat. Nah, dikali 2 rakaat menjadi 150, dikali 4 rakaat menjadi 300. Salat sunnah tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. 15-nya hanya satu waktu sebelum ruku. Itu 15. Ya, yang lainnya yang 6 tempatnya 6. Berarti ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, duduk sebelum berdiri. 6 kali 10, 60 kan? Ditambah 15 tadi jadi berapa? 75. Nah, itu sholat sunnah tasbih. Jadi kalau ditanya apakah ada dalilnya harus dilakukan malam nisfu Sa'ban? Tidak ada. Tetapi dalilnya adalah lakukan kapan saja. Berarti boleh termasuk malam nisfu Sa'ban. Begitu ya. Nah, baik. Jadi itu tentang nanti malam nisfu Sa'ban. Nanti silahkan sepakati apakah malam Selasa, berarti malam ke-15, atau malam Rabu, malam ke-16. Ini boleh dua-duanya. Boleh di malam ke-15, boleh di malam ke-16. Jadi pertengahan bulan dalam satu bulan itu ada dua. Malam ke-15 dan malam ke-6. Kalau malam ke-15 berarti pertengahan awal. Kalau malam ke-16 pertengahan tsani, pertengahan kedua. Dan itu boleh. Maksudnya disebut pertengahan itu seperti itu kalau dalam bulan itu. Setengahnya itu seperti itu. Baik, itu ulasan saja niatkan. Karena mungkin ya insya Allah bisa jadi, insya Allah qadarullah, ya mungkin saya tidak hadir nanti di malam itu, tidak bentrok dengan acara lain. Nanti insya Allah ada ustaz saja yang lain. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, itu tentang pelaksanaan ibadah di malam nisfu Sa'ban. Dan sholat sunnah tasbih, kebanyakan para ulama itu mensahihkan hadisnya. Kalaupun ada yang mendoifkan, itu tidak terlalu populer untuk mensahihkan. Ya.
Bahkan juga kalaupun ada yang mendoifkan, mereka pun masih punya pandangan selama ini bukan masalah hukum, haram dan halal, akidah, maka hanya sebatas fadhail amal itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kebanyakan itu membolehkan, mensahihkan hadis tentang sholat sunnah tasbih. Selalu ada perbedaan pandangan. Ya. Karena kita hidup bukan di zaman Nabi, tapi hidup di zaman para ulama. Makanya saya suka ini Pak Ustaz Anwar, misalkan sholat harus seperti sholatnya Nabi. Ibu, Bapak, Nabi menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Dulu nama kepada sahabat, orang udah teringat dari Rasul, orang mah sholat kumaha diajarkan ke guru gitu. Jadi sholatlah engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Itu kan Nabi ke sahabat. Nah, orang mah teningali, orang mah yakin apa yang diajarkan oleh guru melalui dalil. Jadi jangan terlalu ini juga kita misalkan kudu seperti Rasul, muhun harus kena seperti Rasul. Tapi kumaha orang teningali Rasul kumaha ngalakukeun. Jadi kudu seperti dalil anu disampaikan ke para ulama gitulah. Kudu seperti anu dicontohkan ke guru-guru orang berdasarkan dalil. Sebab orang teningali naon anu Rasul dilakukan. Hanya itu pun menerima hadis, menerima dalil, ilmu dari guru-guru kita, dari para ulama. Kita percaya saja kepada mereka. Pasti mereka juga tidak akan menyampaikan, menyesatkan, insya Allah. Baik, saya kira demikian. Kemudian hadis yang kita bahas di pagi hari ini masih berkenaan dengan ini banyak hadisnya ya, di tema yang sama yang sudah kita bahas, ada sedikit lagi. Ini masih di bab kasratut turuk ya, atau kasratut turukil khair ya. Banyaknya jalan menuju kebaikan. Al-Ishrun, hadis yang ke-20 anhu qala arada Banu Salimah ayyang takilu qurbal masjidi fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an takilu qurbal masjid faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalika faqala Bani Salimah diyarukum tuktab atharukum rawahu Muslim wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah rawahu Muslim wa rawahu al-Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu wa Banu Salimah bi kasratil lam qabilah ma'rufah minal ansor radhiyallahu anhum wa atharuhum khutahum. Baik. Jabir radhiyallahu anhu berkata, orang-orang Bani Salimah, salah satu suku ya di Madinah namanya Bani Salimah. Kemudian bermaksud berpindah rumah. Keturunan anak cucu Salimah. Bermaksud berpindah rumah dekat dengan masjid. Mau berpindah rumah supaya dekat ke masjid. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda kepada mereka. Siapa mereka itu? Kepada siapa? Bani Salimah. Apa kata baginda Nabi? Sesungguhnya ya, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke tempat yang lebih dekat ke masjid. Anu tos dekat mah tetap pindahnya iman jauh gitu. Yang pindah ke dekat ke masjid. Kemudian mereka menjawab, benar, wahai Rasulullah. Leres baginda Nabi, kami bermaksud demikian, ingin pindah lebih dekat ke masjid. Kemudian beliau bersabda, baginda Nabi bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Nah, kenapa? Sebab kalian akan dicatat langkah-langkah itu, ya, tetaplah di rumah kalian, maka akan dicatat langkah-langkah itu. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya dengan setiap langkah itu mengangkat derajat, ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Semakin banyak langkah menuju masjid, ya, maka semakin banyak fadilah. Ma'aktsaru fi'lan aktsaru fadlan. Lebih banyak perbuatannya, lebih banyak fadilahnya. Bagi yang rumahnya kebetulan jauh dari masjid, atos we. Tekedah diical kalau ngagaluh cekat masjid gitu.
Tapi yang udah dekat ke masjid ya udah dekat ke masjid. Karena ukuran jarak ukuran langkahnya banyak itu bisa dua makna. Pertama memang karena jaraknya jauh sehingga langkahnya banyak. Yang kedua, sering berarti ke masjidnya. Ya, makna yang kedua, banyak langkah itu juga bisa dimaknai apa? Sering. Sering datang ke masjid. Sering sholat berjamaah di masjid. Itu makna yang kedua. Makna yang pertama disebut secara tekstual hadis ini karena rumahnya jauh. Rumahnya jauh maka langkahnya banyak. Nah sekarang rumah jauh hari ke masjid banyak langkah ke masjidnya ada. Tapi saya mah deket, berarti sering ke masjidnya bolak-balik, sholatnya di masjid. Nah itu tetap dihitung langkahnya banyak karena sering tadi. Nah, sehingga pada akhirnya dua-duanya tidak menjamin akan menjadi orang sering ke masjid. Oleh karena itu yang paling logis maka maksudnya apa? Maknanya apa? Sering sholat berjamaah di masjid itu. Arek jauh, baik deket, mangga. Kan lamun anu jauh sering lah, kamu dapat nilai lebih. Gitu. Sebab setiap langkahnya adalah pengangkat derajat, penghapus dosa. Itu. Aya anek no Ustaz, kumaha lamun ke masjid supaya loba langkah. Panono misalkan lempang nate jigjag gitu ke kiri ke kanan gitu 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 atunya isinya ke batu gitu cenah itu masa aneh gitu mungkin ada deket bayar cenah ayo di rumah kadieu gitu kan lempang nate naon namanya teh keloyong ke kanan keloyong ke kiri gitu kan atunya si anehin batu eta malah gitu isin cenah nah cenah bagus gitu cenah yang loba lengkah cenah kumaha lamun makin angin motor pakai sepeda kan tengah lengkah. Nah, jadi kita memaknainya juga tidak secara harfiah begitu. Artinya yang pakai motor, pakai sepeda itu dikiaskan dengan jumlah langkah setiap putarannya. Nah, putaran roda itu udah dengan langkah kita. Tapi kalau ditanya sholat Jumat paling afdol apa? Ya jalan kaki. Kalau ditanya paling afdol. Kan ulah sampai ayah khotib di ujung berung, dia pakai motor dinyinyir ulah khotib di cenah apa cenah paling utama jalan kaki ada di ujung berung itu kira aku jalan kaki nge motor nge mobil misalkan khotibnya jauh di luar gitu nya di muhlisin cek orang teh apa cenah khotib teh kabatur cenah menyampaikan ilmu cenah udah tapi ya aku jalan kaki di ujung berung tadi tong di ujung berung lah Cipayun atau ngesang manten dugi ka dieu. Jadi kalau ditanya jalan kaki apa naik pakai kendaraan jalan kaki paling afdol. Sehingga di Saudi itu di kajian-kajian syekh ya salafun syekh soleh itu mereka itu datang menggunakan berjalan kaki tidak pakai kendaraan yang jauh-jauh meskipun lumayan jauh. Saya lihat di Mekah itu orang-orang Turki terutama, India, Pakistan. Hotelnya itu sekilo, paling minimal 700 meter. Bolak-balik. Kur musim panas, zuhur ge. Orang mah di hotel we. Jamaah tadi arahkeun. Mereka jalan berpanas-panas. Data salah di hotel kita kata Imam Masyuyuti yang disebut dengan 1:100.000 itu tidak hanya di Masjid Haram, tetapi di tanah haram. Semua ibadah di tanah haram itu 1:100.000 kalau di Mekah. Baik. Kemudian Banu Salimah dengan kalimah Banu Salimah ini di lamnya dikasrohkan Salimah berarti bukan Salamah. Ya, karena ada Salamah, ada Salimah. Ini Salimah, bukan Salamah. Hadis ini ya memberikan penjelasan bahwa barang siapa yang berjalan menuju masjid maka tiap melangkahkan kakinya akan diangkat derajatnya. Hadis ini juga sebagai dalil bahwa jika membawa kabar tentang seseorang maka harus benar-benar yakin sebelum memberikan keputusan. Jalan kebaikan itu sangat banyak, diantaranya adalah pergi berjalan menuju masjid. Nah pertanyaannya untuk apa? Jalan ke masjid ya tentu untuk ibadah. Lain sebatas bolak-balik ke masjid ya. Daripada gawe kan gitu. Bukan ya. Tapi maksud jalan ke masjid itu kita pun harus bisa memahami untuk ibadah. Sama halnya di Masjid Haram. Apakah semua orang datang ke Masjid Haram untuk umroh? Tidak. Ada yang untuk bekerja, ya.
Puluhan ribu setiap hari pekerja di situ. Dari mulai tukang engineering, kebersihan, keamanan itu puluhan ribu. Ya, kalau nggak salah itu sampai hampir 30.000 setiap hari. Apakah mereka umroh? Tidak, mereka bekerja di situ. Sehingga tidak berarti lantas ada pemahaman kalau melewati tempat mikot wajib mikot. Ya tergantung mau kemana dia, mau umroh kan gitu. Nah, saya suka aneh gitu kan. Ada pemahaman kalau sudah melewati tempat mikot kena dam kalau tidak mikot. Ya tergantung kalau dia niatnya mau umroh tujuannya iya harus mikot. Tapi kalau tidak untuk umroh ya tidak masalah. Seperti halnya melewati tempat mikot ya lam-lam, kemudian landing di Jeddah, tapi mau ke Madinah dulu. Kan tidak ke Mekah, ya tidak perlu mikot di situ. Kebayang kan 3 hari, 4 hari di Madinah pakai kain ihram. Nah, itu menyusahkan. Ya tergantung. Kalau meskipun melewati tempat mikot ya lam-lam atau Qarnul Manazil, tapi rencananya ke Madinah dulu ya tidak perlu mikot di situ. Nanti mikotnya di Birun Ali atau di Bir Ali di Madinah. Nah begitu, kita pun datang ke masjid tergantung tujuannya mau apa. Jadi jangan dimaknai hanya secara harfiah, lu penting mah asal lo balengkah ke masjid gitu. Diangkat derajatnya, ya tergantung ke masjid naik naon gitu. Ke masjid naik naon. Nah gitu ya maksudnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya al-hadi wal isrun, hadis ke-21 an Abi al-Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulan la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu au faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabu fil dulma'i wa fir ramda'i faqala iya yasurruni anna manzili ila janbil masjidi inni uridu ayyuk tabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kullu wa fi riwayatin innalaka mahtasabta ar-ramda al-ardu allati asabaha al-harru asy-syadid. Baik. Abdul Munzir Ubay bin Ka'ab berkata, ada seseorang yang sepanjang sepengetahuan saya, kata Abdul Munzir, sepanjang sepengetahuan saya, tidak ada seorang pun yang lebih jauh tempatnya dari masjid dan ia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Jadi ada jamaah Masjid Nabawi, rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi ya, tapi paling tidak pernah absen ke masjid. Ada yang berkata kepadanya atau saya berkata kepadanya, seandainya kamu membeli keledai yang dapat kamu naiki pada waktu gelap dan pada waktu panas, untuk orang Mesir atau naik keledai gitulah. Jauh. Didinya teh lembang teh jauh, pakai motor atuh, nah gitulah. Pakai sepeda tuh, pakai keledai itu kan di bawah unta dia ya kan antara unta dan kuda ya, keledai. Kemudian dapat dinaiki. Ia menjawab, saya tidak suka bila rumah saya dekat dengan masjid. Aneh, malah tidak suka dia. Sesungguhnya saya menginginkan agar perjalanan saya baik sewaktu pergi ke masjid maupun pulang ke keluargaku, ke rumahku, itu selalu dicatat katanya. Langkahnya tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengumpulkan semua catatan itu bagimu. Tapi awas, saat tos ieu anu rumah na caket masjid Mukhlisin ulah diical. Gitu di pang-pang rumah dijual gitu. Mau jauh ke masjid sanes. Yang udah deket mah tetap biarkan. Ya, ini yang jauh dengan berkali-kali pergi ke masjid, langkahnya semakin banyak, semakin besar pahalanya. Semakin besar apa? Pahalanya. Sampai-sampai sahabat ini ditawarkan oleh sahabat yang lain, jika tuh beli kendaraan, itu dah yang lempang. Tetapi bukan berarti tidak boleh ke masjid pakai kendaraan, Pak. Jangan dimanai begitu. Sebab di Madinah mereka yang jauh di luar kota Madinah itu pakai keledai, Pak. Pakai keledai. Datang ke masjid. Ada sahabat ingin bertanya kepada Rasulullah, ingin meminta fatwa. Mereka kan datang ke Masjid Nabawi. Salah satunya ada satu hadis ketika sahabat minta fatwa ke Rasulullah, lalu dia naik unta, naik kuda. Rasul bertanya, sudahkah kau tambatkan untamu atau kudamu? Tambatkan deh cangcang.
Apa kata sahabat itu? Saya sudah bertawakal kepada Allah. Apa kata bagian Nabi? Cang-cang heula, namanya tawakal. Jadi tawakal itu di ujung ikhtiar. Kita geus dikunci can imah, tawakal. Kunci heula namanya tawakal gitu. Jadi kunci heula rumahna namanya tawakal. Itu Nabi juga menyuruh kepada sahabat, cang-cang dulu untamu. Baru engkau berserah kepada Allah. Kayak ini can dicangcang, tawakalnya kabur. Gitu. Nah itu juga berarti menunjukkan, hadis itu memberikan makna apa? Sahabat juga pakai unta, pakai kuda datang ke masjid yang jauh-jauh boleh. Ada juga sahabat jauh pakai kendaraan sampai bagian Nabi mengatakan waktu itu sholat Jumat di hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Bagi yang mau sholat Jumat lagi silahkan, bagi yang tidak silahkan di rumahnya masing-masing. Itulah yang menjadi asal muasal munculnya hukum bagaimana mendirikan sholat Jumat di hari raya. Nah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ya. Ada yang mengatakan tidak wajib, cukup diganti dengan duhur saja, dengan syarat mereka melakukan sholat id di pagi harinya. Itu selalu perbedaan pendapat. Dalilnya sama. Nah, cenah Ustaz make beda pendapat. Lamun Rasulna aya mah tinggal naroskeun ya Rasulullah, mana nu bener kan gitu. Tinggal naros ka Rasul. Maka perbedaan pendapat itu tidak berarti dia paling benar, yang ini salah. Kan lamun Rasulna katingali orang hadir dengan Rasulullah tinggal naros. Ya Rasulullah, maksudnya naon ieu teh? Kumaha upami kieu? Udah clear. Tidak ada perbedaan pendapat. Hadisna mah sami. Cara memahaminya berbeda. Oh, cenah eta mah teu wajib soten Jumat bagi yang sholat Id. Oh, bagi yang jauh. Tapi di mana secara umum, mau jauh, mau dekat, Imam Abu Hanifah tidak wajib sholat Jumat. Imam Syafi'i bagi yang jauh saja. Yang dekat tetap harus mengadakan sholat Jumat. Jadi selalu perbedaan pendapat. Ini menunjukkan berarti sahabat juga datang ke masjid pakai kendaraan. Berarti bukan berarti tidak boleh. Nabi itu kalau setelah sholat, beliau memalingkan wajahnya itu kadang setengah, kadang seluruhnya. Kenapa Nabi memalingkan wajahnya? Melihat jamaah. Sebab ada jamaah Badui, jamaah yang jauh dari Madinah, dia datang sholat berjamaah ke Masjid Nabawi, bukan hanya ingin sholat, ingin melihat wajah Nabi, Pak. Ya, ingin melihat apa? Wajah Nabi. Sehingga Nabi memperlihatkan wajahnya. Artinya apa? Memimpin zikir berjamaah bagi imam, sunnah dengan niat itu, memalingkan wajahnya melihat ke jamaah, atau miring ke kanan, atau sama sekali tidak melihat ke belakang juga boleh. Jangan lantas dianggap sebagai salah. Karena hukum asalnya juga ada, zikir itu sunnah menghadap ke kiblat. Tetapi bagi imam memang sunnah juga boleh menghadap ke jamaah. Karena jamaah itu ingin melihat Nabi. Ingin melihat Nabi. Ya, ingin melihat wajah Nabi. Wah, Masya Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Baik. Seperti itu ya, tentang hadis yang ke-21. Kemudian, As-Tsani wal Ishrun, ya. Yang ke-22, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr wa bin Ash qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khuslah a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khuslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu biha al-jannah al-manihah ayu'tiyahu iyaha liya'kula labanaha thumma yaruddaha ilaih. Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa kata baginda Nabi? Ada 40 perbuatan, ya, ada 40 perbuatan, dan yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya. Dan siapa saja yang mengerjakan salah satu di antara 40 itu, hanya mengharapkan pahala dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, melainkan Allah akan memasukkannya karenanya amalannya ke surga. Al-maniha ialah memberikan kambing betina pada orang lain agar diperah susunya, lalu diminum, kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya.
Baik, Bapak yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini secara tekstual Nabi menyebutkan bahwa amalan yang paling utama salah satunya apa? Menghadiahkan seekor kambing untuk diperah susunya. Kapan? Dulu Nabi bercerita. Dulu Nabi menyampaikan. 15 abad yang lalu. Pada waktu itu, orang punya kambing yang diperah susunya, lalu bisa diminum, itu suatu anugerah, suatu kekayaan yang luar biasa. Ya. Kemudian, Nabi juga dalam hadis lain menyampaikan, sodakoh yang paling utama itu memberikan air. Kenapa? Pada waktu itu, air lebih mahal daripada Lamborghini. Hari ini orang Arab, Lamborghini dibuang, iPhone dibuang, Pak. Geus teu hirup dibuang. Aya kerusakan dipicen. Di Dubai, Lamborghini aja lu grup. Ya. Di Saudi, Innova naon teh di parkiran umum anu geus hoream dipake diantepkeun. Pareupeuh kacana teh. Hari ini. Kenapa? Karena airnya melimpah. Airnya banyak. Artinya apa? Mereka airnya sudah diambil dari laut, disuling dengan 3 kategori. Pertama untuk diminum, ya, itu yang paling kategori nomor 1. Kemudian untuk dipakai mandi, untuk dipakai memasak, itu ada kelas-kelasnya. Itu air dari laut disuling, melimpah air banyak, ya, hasil penyulingan. Kalau di Madinah sumur juga masih ada. Jadi kalau kita memahami dalil itu, lihat konteksnya. Jadi apa maknanya? Sodakoh itu kita memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu yang paling utama. Butuhnya apa? Kita kasih. Orang yang lagi kena musibah, ya, tertimpa banjir dan lain sebagainya, dia butuhnya primer, apa? Pangan butuhnya. Ya, sandang pangan, ya. Dia tidak butuh tersier. Tong dipasihan motor jeung mobil. Kok mau main dipasihan bola sama jeung raket gitu. Itu cocok gitu. Nah, itu mereka sangat membutuhkan itu. Butuhnya apa? Butuhnya itu. Ya. Artinya apa? Sodakoh itu diberikan kepada orang sesuai dengan apa yang paling dibutuhkan oleh orang itu. Pada waktu itu punya kambing, susunya bisa diperah, wah itu mah seperti punya sawah yang biasa itu. Ya, dikasih sawah ya parean gitu. Nah seperti itu. Jadi itu termasuk amalan yang paling utama. Kita memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Baik. Kemudian apakah hari ini masih relevan? Ya bisa saja masih relevan. Kita berikan kambing kepada petani. Makanya kalau di kampung tukang ngarit Pak. Tukang ngarit. Boga domba teh, boga, tapi nu batur geus sih kurang dibere. Gitu kan dina KDM-nya. Ya kurang dibere itu kan duitna cing meuli dombana. Bener, Pak. Mere domba ke tukang ngarit. Terus atuh. Ya, sesuai gitu. Mere domba ka PNS mah atau ka urang bingung di mana nyimpen aja. Nah, gitu. Paling dijual deh. Tapi kok tukang ngarit ke orang kampung cocok dibere domba. Ya, itu dia. Domba nanti. Nah, itu cocok. Jadi memberikan sesuatu sesuai dengan ini. Meskipun demikian, tetap saja kita tidak boleh menolak pemberian orang lain meskipun seakan-akan seperti kita tidak butuh. Tetap jangan ditolak. Tetap harus satu doa atau mohon. Abi teresep bisa dia. Nanti kalau suka pakai, kalau tidak berikan lagi kepada orang lain. Nah, jadi pada akhirnya meskipun itu bukan yang kita inginkan, tetapi ketika orang memberikan itu tidak boleh kita menolaknya. Tidak boleh kita menolak. Kita terima saja. Ya, terima. Pada akhirnya kita makan, kita pakai. Kalau tidak suka diberikan lagi kepada orang lain, maka yang memberi tetap mendapatkan pahala. Ya, yang menerima pun dia dapat pahala lagi nanti, tanpa mengurangi pahala yang memberi tadi di awal. Itu etika dalam kehidupan. Tuh abi udah butuh begitu mah. Jangan terima gitu. Terima lah. Nah, nanti kalau suka pakai. Kalau enggak ya kasihkan lagi kepada orang lain. Komo harupuna nyarios gitu teh nyariin hati karunya. Karunya nyari hati. Ya.
Kemudian As-salis wal isrun 23 an Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimati thayyibah. Baik. Adi bin Hatim berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata bagian Nabi? Takutlah kamu sekalian terhadap api neraka. Ittaqun nar. Takutlah kamu sekalian terhadap api neraka. Walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Apa mananya ini? Satu sisi Nabi mengatakan takutlah kamu terhadap api neraka. Walaupun engkau bersedekah dengan separuh kurma. Kurma dibelah. Kurma dibelah. Artinya apa? Sedekah itu bisa menjadi penyelamat dari api neraka. Ya. Atau juga bahasa dalam hadis yang lain, sedekah itu menjadi tatfaul bala, menjauhkan dari bala, dari wabah. Meskipun harus memberi dengan sepotong biji kurma. Kurma dibagi dua, Pak. Kurma dibagi dua. Sehingga kalau saya melihat di waktu berbuka itu kan kalau di Saudi itu di Masjidil Haram itu orang berebut ingin memberi, Pak. Di orang mah berebut ingin meminta gitu. Di situ berebut ingin memberi, Pak. Sampai-sampai ayat calo anu neangan jami anu narima gitu. Mencari orang yang mau menerima sedekah. Ada calonnya. Indonesia, bagus ini Indonesia. Silakan duduk. Tafadhol. Nah, itu diperebut, Pak. Terus sini aja, direbut orang teh. Diperebutkan untuk menerima sedekah. Nah, orang teh direbut, Pak. Cari ka dieu. Jadi si calo teh siga nu parasea teh lain parasea perebut sedekah, Pak. Parasea manehna arek sedekah gitu. Perebut penerima gitu. Perebut penerima. Kadang seserian. Kadang seri gitu. Dia dicari ka dieu. Trik dia gitu. Duduk di mana padahal sami gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim ia berkata Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian nanti akan berbicara langsung dengan Robnya. Padahal antara dia dengan Robnya tidak ada penerjemah. Kemudian ia melihat ke kanan, tiada terlihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Kemudian ia melihat ke kiri, tiada terlihat kecuali amal yang pernah dilakukannya. Dia melihat pula antara kedua tangannya di hadapannya, tiada terlihat kecuali api tepat di depan mukanya. Oleh karena itu, takutlah kalian terhadap api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Siapa saja yang tidak mampu, maka cukup dengan perkataan yang baik. Jadi nanti diumpamakan manusia itu, Pak, lihat ke kanan amal ibadahnya. Di sini amalnya. Diharapkan sini api. Ke mana orang tuh ya? Ya kan? Di depan api. Nah, itu diumpamakan demikian. Kemudian kata baginda Nabi, takutlah seseorang meskipun harus bersedekah dengan separuh biji kurma. Tidak mampu bersedekah dengan materi, maka dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Jadi nunjukkan alamat aja sedekah. Ningali nuku kulingan, tukang GoFood misalkan, Goset atau tukang paket. Antep ah, kira aku tukang pangi. Kamana Kang? Eta milarian ieu blok naon age nomor sabaraha nomor oh meureun ditu sedekah. Bahkan hatta orang sholat di masjid sudah beres berjamaah. Ada teman kita baru datang. Allah batur. Sholat sorangan. Kita sholat. Itu bareng dia. Sedekah. Jadi menemani dia sholat supaya berjamaah.
Orang 2 kali sholat, sedekah. Itu juga sedekahun lah, sebagai sedekah. Jadi sedekah itu tidak materi ya, tapi tidak selalu itu. Kalau kita tidak mampu dengan atau ku tanaga, ningali batur ke oke-okehan atau bantu pangangkat ke, ya sedekah itu juga. Ya, di kampung kan malah manggul kai, manggul hasil panen pangangkat ke. Ya, di lembur makan nggak bangun rumah, sulit bantu. Ada orang ada masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Sulit bantu. Ke rumah teh beres dengan harga murah karena tenaganya banyak tenaga tetangga gitu. Isin namun can bantuan, can bantuan, dia tuh mere-mere biasa gitu. Can bantuan, lembur gitu. Sodako itu juga sodako. Jadi sodako itu banyak caranya. Atau dengan perkataan yang baik, tidak menyakiti orang, itu juga sodako. Baik, terakhir hadis yang ke-24 ya. Oh, 2 hadis lagi kita selesaikan di bab ini. Ar-Rabi wal Isrun an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha wal aklahu bi fathil hamzah wa hiya al-ghadwatu awil ashwah. Baik, Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridho pada seorang hamba. Ridho. Ingat Pak, ridho. Allah ridho pada seorang hamba jika ia makan suatu makanan kemudian memuji kepada Allah. Tos tuang, alhamdulillah, ridho. Berarti kebaikan itu Pak. Tuh jalan kebaikannya banyak. Kemudian memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, atau meminum suatu minuman kemudian memuji kepada Allah atas minuman yang diminumnya itu. Beres makan, alhamdulillah. Beres minum, alhamdulillah. Itu adalah kebaikan. Jadi banyak jalan menuju kebaikan. Ridho. Kita nih kadang begini Pak. Kita yang taunya seseorang itu adalah preman. Wah, tukang bobok, tukang taruh, tukang kuda kodok, tingkana naon kada kodok duka kajero sarung kajero naon anaro tukang bobok, tukang torok, tukang kuda kodok, segala pengalaman kita tahunya itu, tapi kita nggak, tiba-tiba dia meninggal dunia di malam Jumat, di hari Jumat, di hadapan keluarganya, mukanya berkeringat itu kan salah satu husnul khotimah ya, berkeringat, cucuran, di hari yang baik dia sempat mengucapkan Allah la ilaha illallah. Orang kaget, itu kan jelema teu bener ya. Karena kita tahunya nggak benernya, kita nggak tahu dia ketika tobatnya. Itu sebenarnya. Di media sosial yang diberitakan pasti yang buruknya, karena itu paling cepat menaikkan ratingnya. Tapi ketika dia tobat tidak akan diberitakan. Makanya aja sih kan kemarin itu berita negatif, tapi meninggalnya kok indah gitu ya. Karena kita tidak tahu pas dia tobatnya. Orang tobat itu Pak, tong bujang-bujang sabulan, penting tobat, besok meninggal dunia itu husnul khotimah Pak. At-taib kaman la dan balahu, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa Pak. Putingnya curi, tobat tahu Allah. Salat subuh karek sekali salat seumur hidupnya. 30 tahun karek sekali salat, puting curi Pak. Tukang mabok, tukang tarok, tukang bobok, tukang kuda kodok, wah selalu banget. Pas tahu tentu indah. Anehnya. Nah, karena kita nggak tahu pas dia malam tobat. Begitu ya. Kita nggak tahu pas dia tobat. Nah, yang kita tahu tuh pas keburukannya. Jadi, memang begitulah. Jalan menuju kebaikan itu banyak. Ulah dijadikan angkernya akhir hayat tobat. Emang apal gitu. Kapan kita mati? Nanti jenazah dah. Orang dosa sing banyak. Berbuat dosa lah. Nanti pas besok rek mati, malam orang tobat. Emang ada yang tahu gitu. Itulah misteri kenapa Allah tidak beritahukan kita kapan mati, supaya kita tetap waspada. Supaya waspadalah gitu. Nah, itu hikmahnya Pak, supaya waspada. Tapi kalau kita menemukan orang yang begitu kan, di antara husnul khotimah kata para ulama itu kan matinya kan dia berkeringat dengan salah satu hari yang baik, salah satunya itu, hanya salah satunya itu saja. Kemudian juga dia disaksikan kan oleh keluarganya.
Itu diantaranya. Sok di lapangan itu husnul khotimah. Sempat mau mengucapkan kalimat thayyibah. Orang teh kaget. Nah, ini pelaku dosa besar sih. Karena yang kita tahu ketika melakukan dosanya. Ketika dia melakukan kebaikan kita nggak tahu. Atau dia malamnya sudah bertobat. Sedangkan orang yang bertobat seperti orang tidak punya dosa. At-taib kaman la dzanbalahu. Orang yang bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Kali yaumi waladtu ummu, seperti baru lahir dari itu. Oh, manusia mah gitu. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jalan menuju kebaikan itu banyak. Jangan kecil hati. Terakhir, al-khamis wal isrun ke-25. An Nabi Musa, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ala kulli muslimin shadaqah. Qala ara'aita illam yajid qala ya'malu bidayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qala ara'aita illam yastati' qala yu'inu dal hajah al-malhuf. Qala ara'aita illam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al qala yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqah. Nah, ini dijelaskan lebih rinci lagi apa yang saya sampaikan tadi. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim itu, setiap orang Islam itu wajib bersedekah. Nah, begitu Bapak mendengar kalimat wajib bersedekah, Nabi mengusulnya, teu mampu, teu loba harta, teu lebak-lebak, teu loba teu buru di juru, teu buru di pantau, teu ngalayah di tengah imah. Telubak lebuk kebon lobak di lebak kelebok abi mah teu seueur begitu misalkan. cek bapak ya, apa maksudnya? Abu Musa bertanya, tahukah baginda jikalau ia tidak mempunyai apa-apa kumaha sedekahna teu boga naon jika baju nu batur menang injeup sare jadi emperan. Maka kata baginda Nabi, kalau tidak ada hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya. Satu, tingkatan pertama. Bekerja dengan kedua tangannya adalah sedekah. Maksudnya apa? Semampunya dia bekerja. Kemudian apa lagi? Kemudian ia dapat memberikan kemanfaatan kepada dirinya sendiri, minimal makan sorangan atau memberi kepada orang lain, itu juga sedekah. Artinya bekerja. Minimal bisa didahar ku sorangan atau mereka kabatur. Maka itu adalah sedekah. Ia bertanya lagi, tahukah baginda, jikalau ia tidak mampu berbuat demikian, tidak mampu, gawe oge tidak mampu. Bagaimana? Beliau menjawab, hendaklah ia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nulungan batur, mantuan dengan cara apa saja. Dengan pikiran, dengan tenaga, dengan materi, sedekah. Memberikan bantuan kepada orang lain. Nulungan batur. Tahukah baginda jikalau ia tidak dapat berbuat demikian, tidak mampu memberi bantuan juga, maka kata baginda Nabi, hendaklah ia menyuruh berbuat baik atau kebaikan. Mamatahan, ngawartosan, mengingatkan orang lain melakukan kebaikan, itu juga sedekah. Ia bertanya lagi, tahukah baginda jikalau ia tidak mampu berbuat demikian, saya tama amar ma'ruf gitu bisa, boro-boro ditah kabatur. Dan sorangan lagi hese ditita. Itu bisa. Maka apa kata baginda Nabi? Hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan. Lamun tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, ulah ngalakukan kejahatan kepada orang lain. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal tengah ganggu batur, nah gitulah. Itu juga adalah sedekah. Maka yang demikian itu termasuk sedekah atau sedekah bahasa orang. Minimal abi betul mampu melakukan kehadiran ke batur atau ulah ngaganggu ke batur. Tidak mengganggu juga adalah sedekah. Banyak jalan menuju kebaikan. Udah saya tahu merasa wah Ustaz tetangga teh pika sebelen atau jadi panghampuraan. Ah, orang jadi hampuraannya sedekah. Ya saya nggak maklum hampuraan menjadi masalah. Nah, orang sudah melakukan kebaikan. Mulai tungtungna lamun rese dibalas orang. Mulai tungtungna. Tapi kalau kita hampuraan maafkan. Itu juga saya kira jalan menuju kebaikan. Kadang kita melihat orang biasa-biasa saja, hidupnya biasa-biasa saja normal, tapi masya Allah husnul khotimah, ya husnul khotimah. Bahkan bagi Nabi menjanjikan surga. Padahal mainan, encan naon encan maut hidup kene. Bagi Nabi dikir ngariung para sahabat.
kira-kira sedang dia bakal datang calon penghuni surga. Waktu itu sahabat itu mana itu? Datang di jauh misalnya ke wudu para rasul kene senal di jingjing, pakaian biasa saja. Sahabat tidak berani bertanya. Kenapa? Ya umat gitu. Makanya tidak berani bertanya kepada Rasulullah. Aku bertanya, Rasul, aku iya mah isin atuh sahabat dia Pak. Ta'zim kepada Rasul, hormat kepada Rasul. Biar aku cenah ieu mah datang deui cenah. Enggak ada lagi orang yang datang. Ada sahabat, salah satu sahabat penasaran, hayang apa naon amalana gitu. Ini hiji waktu pura-pura minta nginep di rumahnya. Sahabat itu, saya ingin menginap di rumahmu karena saya sudah lagi ada masalah dengan keluarga. Nginep di rumahnya. Spesial biasa. Bahkan tidak bangun malam. Dia mempersiapkan barang untuk pergi ke pasar. Dia penjual, tukang jualan. Biasa, sare biasa. Itu sugar sama puting baca Quran, sahabat itu. Kemudian tidak berarti semalaman tahajud, biasa berangkat. Malam katilu penasaran cing, gaduh amalan apa? Kamu punya amalan apa? Sehingga bagian Nabi mengatakan, kamu dijamin masuk surga. Saya biasa saja. Oh iya, saya tidak pernah hasud. Gitu. Ternyata dia punya amalan, tukang dagang, kan persaingan ketat Pak di pasar. Tehayang nganjurkan dagangan batur, tehayang ngajur muslim batur. Ridho, tehasud, tedengki, ridho. Ternyata itu amalannya. Karena ayeuna datang ke gunung ieu, ke gunung itu. Ka orai ieu, ka orai itu. Nutup warung batur. Ayeuna gitu. Ngehancurkan usaha batur. Jadi amalannya karena dia ridho dan dia tidak hasud, tidak dengki, dijamin masuk surga. Itulah amalan yang tidak kelihatan. Tahajud maka tinggali, Pak. Baca Quran maka tinggali. Iya tidak kelihatan. Baginda Nabi mengatakan, calon penghuni surga. Ternyata dia tidak hasud. Padahal dia pedagang. Di pasar, wah ketat persaingan. Orang panjang jabatan oke di kantor. Saya cuma gaji loba gitu, pantas. Itu daring, itu mah dah hese. Baju batur hayang dipakai ke urang. Baju urang dipakai ke batur, biasa pakai baju masing-masing. Mata kadu rencangan sukses. Ya. Dunia mah munah, gawe itu pulak balik ke Mekah wae. Kepan abdi mah ka Mekah gawe bae di dinya mah ka kantor. Kantor masing-masing aya bagian. Ieu mah geus takdir Allah nu ngatur. Nah itu jadi sahabat ini tidak pernah ada hasud dengan pesaing-pesaing, dengan pedagang-pedagang yang lain. Oh, paingan, oh iya meureun. Cek sahabat, kata sahabat ini kayaknya. Karena pembagian Nabi mengatakan kamu calon penghuni surga. Ada amalan yang tidak terlihat. Amalan tidak terlihat. Masya Allah. Jalan menuju kebaikan, jalan menuju surga itu banyak. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya sudah cukup untuk sholat isyraq. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahli nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.